Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Alhamdulillah kita ketemu di ruangan ini. Bu Tiwi mengajar kelas 5 nggih? Iya, kelas 5. Ya, kelas 5. Kelas 5 berapa siswanya, Bu? 10, Pak. 10. Ini di buku daftar siswa ada satu anak yang belum dicoret karena kemarin mutasi nggih. Mbak Mas Rizky. Mas Rizky nggih. Nggih, Bu Tiwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Iya. Kita ajak bersama ngobrol-ngobrol di sini ya sebatas sharing saja Bu, kita tidak sifatnya guru dengan murid, tidak. Kita mencari solusi bersama. Barangkali di kelas Ibu punya masalah yang terkait dengan pembelajaran. Kalau boleh tahu masalah apa itu, Bu? Mungkin di bidang studi matematika, Pak. Yang lebih fokus? Difokus ke pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian. Bisa difokuskan lagi? Mungkin kalau perkalian anak-anak beberapa sudah bisa, tapi kalau pembagian persentase ilmu dasarnya itu hampir 20%, 30%. Kalau perkalian mungkin sampai bisa 60%, 70%. Kalau pembagian sebelum masuk kelas saya 20%, 30%. Jadi di pembagian ya Bu? Iya, pembagian. Pembagian terutama bilangan pecahan. Apa? Bulat juga ya. Bulat. Iya. Jadi 10 bagi 10 saja anak tidak tahu. Oh gitu. Nih, Ibu di kelas melakukan pembelajaran, kemudian mengalami kendala. Masalah yang Ibu ungkapkan di sini, kita ngobrol bersama untuk mencari solusi bersama, pecah bersama. Sekali lagi tidak bermaksud kami lebih tahu, saya lebih tahu daripada panjenengan, tapi kita sama-sama. Nggih. Dari 10 anak nih Bu, 10 anak ini laki-laki berapa? Perempuan berapa? Laki-laki 5, perempuan 5. 5 nggih. L5 P5. Fokus kita yaitu di pembagian. Karena anak-anak mengalami kendala dalam pengerjaan atau menyelesaikan soal yang terkait dengan pembagian. Oke, dari 10 anak ini lebih realnya ada berapa persen yang belum bisa atau bahkan mengalami hambatan atau bahkan semua, berapa persen itu? Sebelum saya menjelaskan yang bisa, itu paling cuma 3-4 anak. Anak 30% ya, anak 10, kan pas. Antara itu. Setelah menjelaskan beberapa pertemuan, mulai nambah 1, 2, 3 yang sederhana, pembagian sederhana, itu anak-anak mulai bisa mungkin 80%, 70%. Ada 1-2 anak yang masih bingung karena kan saya juga harus menjelaskan materi pokoknya yang di kelas 5. Kalau materi tadi kan pembagian perkalian kan bukan materi pokoknya yang harus saya ajarkan, jadi kan untuk selingan, tidak untuk dasaran materi yang saya harus ajarkan. Nah dari sini, dari 8% yang sudah bisa, setelah panjenengan beri penjelasan itu kan luar biasa, artinya kan ada progres peningkatan. Lalu yang 2 ini Bu, yang ingin kita garis bawahi, siapa namanya Bu yang 2 ini? Apa tidak Bu? Kemarin itu kalau tidak masih bingung itu Deva sama Deva Fernanda ya? Adi juga ada, Adi Kurniawan ya. Yang lainnya yang sederhana masih masih ada peningkatan, tapi yang itu masih sedikit harus banyak latihan soal. Oke, sekarang kita masuk ke ini Bu,
Dari 3 ini ada 7 ya, tentunya 7 tadi menurut pemaparan Ibu kalau dijelaskan paham. Oke, paham tapi cuma sederhana Pak. Sederhana. Soal-soal yang masih taraf mudah. Kalau yang mungkin yang tarafnya sulit sampai sedang sulit, itu mungkin cuma baru 2-3 anak. Sisanya dia pada taraf pembagian yang soal mudah. Ya, ini soalnya memang ada 3 ya. Kategorinya ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar atau sulit. Menurut penilaian Ibu dari baik yang 3 maupun yang 7 ini di bagian mana yang dirasa paling menyulitkan bagi mereka? Artinya pembagian pecahan, pembagian desimal, atau pembagian bilangan bulat, atau pembagian bilangan asli, atau semuanya? Karena harusnya materinya masuknya ke bilangan pecahan, pembagian di bilangan pecahan, mengubah pecahan sederhana menjadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, dasarnya mereka belum tahu Pak, misalnya kayak belum belum di luar kepala untuk pembagiannya. Nah, kemarin juga sempat ada materi yang 10 bagi 10. Mereka nggak tahu, itu kan sederhana 1. Tapi sampai pemahaman itu pun mereka tidak tahu, hanya yang jawab, yang tahu cuma 1-2 anak, yang lainnya tidak tahu. Nah, tadi Ibu menyebutkan dari permasalahan ini dasar atau perkalian pembagian dasar 1 sampai 10. Ya, sebetulnya itu pembelajaran di kelas 2 itu perkalian. Namun kita tidak feedback, tidak mengkambing hitamkan guru kelas 2, guru kelas 3, atau guru kelas 1 yang kita hadapi sekarang dan akan datang. Ya, kita prospek ke depan. Untuk mengatasi ini bilangan pembagian dasar, menurut Ibu tadi panjenengan jelaskan, karena dasarnya aja tidak tahu. Kiat-kiat apa agar anak-anak ini bisa mengulas kembali atau paham tentang pembagian dasar? Bisa diceritakan? Pembagian itu kan juga ada hubungannya sama perkalian Pak. Sedangkan di perkalian pun anak-anak belum di luar kepala, masih menghitung pakai tangan. Biasa 5 kali 5 pun mereka masih bingung. Untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang itu saya pakai sistem tiketing, tiket untuk keluar dari kelas atau tiket keluar untuk pulang sekolah, yaitu menghafal dari perkalian 1 sampai 10. Jadi baru sampai, kalau untuk sampai bulan ini baru sampai perkalian 9. Karena kemarin ada masalah pecahan, saya juga berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Ternyata perkaliannya anak-anak juga belum di luar kepala, masih banyak kesulitan. Ternyata masuk ke pembagian tambah bingung karena perkaliannya bingung. Misalnya 64 bagi 8. Nah, anak-anak sudah bingung, padahal kalau mereka tahu sistemnya, pola hubungnya antara perkalian dan pembagian. 8 kali berapa, yang hasilnya 64. Nah, mereka tidak tahu konsep itu Pak. Jadi saya buat agar mereka hafal dulu perkalian. Setidaknya mereka tahu konsep perkalian, tambah ditambah. Tapi untuk perkalian 1 sampai dengan 10 mereka belum hafal. Jadi apalagi anak-anak zaman sekarang kan mau menghitung itu sudah banyak yang pegang HP, kalkulator dan seterusnya. Jadi mereka banyak yang ngawur, misalnya tebak-tebakan mau pulang 8 kali 8, banyak yang ngawur 90, 80 tadi. Jadi mereka hanya 1, 2, 3 anak yang mau menghitung pakai jari, yang tidak hafal, kebanyakan belum hafal. Maka dari itu saya buat pola untuk hafalan. Jadi kalau misalnya belum hafal, saya suruh duduk kembali hafalkan. Jadi misalnya istirahat jam 9, maka jam 9 kurang 5 atau jam 9 kurang 10 sudah siapa yang siap maju ke depan untuk hafalan. Nanti kalau sudah hafal boleh keluar, yang lainnya silahkan menunggu sambil menghafalkan, kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah hafal, biasanya kalau misal istirahat hafalan perkalian, nanti pulangnya saya tebak-tebakan perkalian ataupun pembagian, kayak gitu. Jadi
selang-seling antara kayak gitu Pak. Kalau misalnya alhamdulillah waktunya masih cukup, tapi kadang kalau misalnya sudah habis ya lain waktu. Ya, luar biasa, Ibu sudah memberikan ide-ide kreatif. Jadi saya tangkap menghafal, kemudian diberi waktu untuk menghafal ketika mau pulang, kuis ya, semacam kuis, kemudian itu dalam bahasa matematika seperti saya mencongak, ya mencongak 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2 dan seterusnya. Fokusnya di sini adalah drill atau latihan. Ini dari sini panjenengan sudah bisa mencari solusi sendiri. Jadi faktor terutama di perkalian dasar untuk menyelesaikan pembagian, begitu kan? Kemudian agar anak-anak ini lancar dalam menyelesaikan soal perkalian, tentunya diberi waktu yang cukup. Nah, caranya dengan drill, apakah di sekolah, sebelum pulang ataupun di rumah. Mohon potong ya Pak ya. Ya, jadi saya tidak memberi waktunya pas saat itu hari ini instruksinya hafalan 8 tidak. Jadi misalnya dia sudah selesai hafalan 8, instruksinya adalah besok adalah hafalan 9. Itu nanti kalau belum tuntas, misalnya saya belum berhasil di hafalan 9, maka akan lanjut di hari berikutnya hafalan lagi 9 sampai dia tuntas. Kayak semacam kita ngaji Iqra kan, misalnya kalau halaman 1 Iqra 1 belum selesai, belum tuntas, kita mengulang lagi di Iqra itu baru nanti naik ke halaman selanjutnya, Iqra selanjutnya. Ini sudah Ibu lakukan ya? Pernah lakukan dan sering lakukan? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan sampai sekarang. Terus menurut penilaian Ibu dari pembagian taruhnya sederhana, setelah ada hafalan itu, belum yang hafalan misalnya yang agak menyulitkan, ya perkalian 2, 3 atau 4, kemudian diubah yang pembagian. Kalau diterapkan di pembagian dan ada kuis, anak bisa menjawab enggak ini? Yang mana Pak? Yang misalnya perkalian dasar 1 kali 1, perkalian 2, 2 kali 1 dan seterusnya, perkalian 3, 3 dan 1 dan seterusnya. Terus dibalik pembagian 3 kali 2 kan 6 dibagi 3 berapa? Kalau taraf sederhana itu menurut Ibu banyak yang tahu tidak? Kalau masih di bawah perkalian di bawah 5 masih bisa Pak. Tapi kalau sudah di atas 5 itu mungkin 1, 2, 3 anak yang mungkin memang IQ-nya di atas rata-rata bisa menjawab. Tapi yang masih dia dari awal masih bingung, maka seterusnya dia masih taraf masih bingung untuk polanya. Betul. Ini dalam ilmu psikologi Bu, ini namanya stimulus respon. Nah, ini kalau diseringkan S dan R, stimulus dan responnya, seperti pendapat siapa itu MG-nya itu akan bermakna. Artinya drill ya, stimulus. Apa stimulusnya kita? Stimulus kita ya berupa itu soal atau tugas. Kemudian responnya apa ya, jawabannya. Nah, misalkan ini dikembangkan tidak hanya di sekolah, di rumah, kira-kira bisa nggak ini? Maksudnya untuk anak-anak ketika PR ya Pak? Iya, misalnya dikembangkan di rumah, bisa tidak? Atau sebelum pelajaran mulai di sekolah? Kalau kemarin itu yang saya lakukan, keluar dari materi pokok ya Pak. Pokok kan misalnya saya mati tentang pecahan, PR tidak tentang pecahan. Jadi materi saya pembagian atau perkalian itu dibawa sampai ke rumah. Nah, kalau untuk saya lakukan yaitu saya kasih PR, silakan dibuat pakai cara ini. Dengan caranya, kebanyakan anak-anak itu sengaja dia tidak memakai cara karena akhirnya hasilnya dianggur. Kalau mengerjakan sendiri tanpa bimbingan orang tua. Nah, saya mintanya adalah memakai cara. Nanti kalau sudah hari berikutnya masuk, itu saya minta satu persatu maju ke depan untuk menuliskan caranya di papan tulis lalu dibahas bersama-sama. Iya. Dari usaha Ibu seperti itu, menurut keyakinan Ibu seberapa jauh keberhasilannya?
Bagus. Lumayan Pak. Lumayan. Karena saya tanyakan dulu, mereka mengerjakan sendiri atau dibantu atau dengan bimbingan. Cukup. Nah, alhamdulillah tadi sudah panjenengan ungkapkan panjang lebar. Nah, di obrolan kita kali ini pada dasarnya Ibu menceritakan masalah dan Ibu menceritakan sendiri pemecahannya. Inilah obrolan kita pada siang hari ini yang panjenengan punya suatu program ini sekiranya sangat penting, kira-kira segera dilakukan atau menunggu besok, Ibu? Segera dilakukan Pak, karena materi selanjutnya kan juga berkaitan terus. Terima kasih. Nah, berangkat dari sini Ibu nanti akan melakukan pengulangan untuk drill latihan menghafal perkalian melalui berbagai macam tema, melalui berbagai macam momen dan seterusnya, dengan harapan semoga ini sukses. Atau nggak boleh? Dan hari ini kesimpulan kita tadi Ibu sampaikan apa tadi? Satu, mengalami masalah pembagian, dan yang kedua panjenengan mempunyai solusinya. Yang Ibu terangkan tadi apa? Solusinya, pemecahannya, hafalan, perkalian dulu, yang belum menconga, dan ketika ada PPR, terus pembahasan dan kelas. Terima kasih Ibu, sudah terselesaikan dari permasalahan yang panjenengan ungkapkan, dan mudah-mudahan saya mendoakan ini terus dijaga biar ajak kontinu sehingga nanti anak-anak tidak mengalami kendala di pembagian. Maka Ibu, nanti panjenengan buat bagaimana agar kegiatan ini bisa ajak dicatat dalam jurnal atau di dalam buku tersendiri, hari ini anak itu tugas ini dan sebagainya. Kira-kira begitu nih. Terima kasih Bu, kami mendoakan semoga sukses dan lancar dan anak-anak tidak mengalami kendala kembali. Mohon mawon, monggo lanjut ke aktivitas yang lain. Mohon akan matur nuwun. Assalamualaikum.